Haleluya. Sesi yang kedua dalam ibadah kita hari ini, kita akan tetap diberkati oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kehidupan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak buat Om Dante yang mempercayakan saya kembali di sesi yang kedua ini untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Kalau tadi pagi saya sudah sampaikan firman Tuhan ya tentang mendengar dan bertindak. Hari ini kita akan melihat kembali firman Tuhan dengan satu topik, kemenangan milik orang benar. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 118. Kita akan membaca ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 15 dan ayat 16. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Kita baca dengan suara yang keras ya. Mazmur 118 ayat 15 dan ayat 16 dalam hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita pada hari ini tentang tangan kanan Tuhan. Ya. Tangan kanan Tuhan yang membawa keperkasaan, yang melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Luar biasa. Ya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan kanan itu adalah lambang kekuatan atau keperkasaan. Kalaupun di antara kita ada yang kidal, ya, karena dia mungkin biasa dari kecil. Karena kata orang kidal itu kiri dari lahir, ya. Jadi umumnya manusia selalu lebih kuat tangan kanan daripada tangan kirinya. Itu secara umum. Jadi tangan kanan adalah suatu tanda keperkasaan, suatu tanda kekuatan. Kita baca dari Alkitab kita bahwa tangan kanan Tuhan itu katanya melakukan keperkasaan. Ini diulang-ulang. Artinya apa? Sesuatu yang sangat penting, yang harus direnungkan oleh orang percaya, yang harus dipikirkan oleh orang percaya, bahwa tangan kanan Tuhan itu yang membawa kemenangan bagi orang-orang percaya kepada Dia. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa Allah memberikan kekuatan, keperkasaan kepada orang percaya? Tangan kanannya memberi keperkasaan, tangan kanannya memberi kemenangan. Kenapa? Kenapa kita diberikan kekuatan? Kenapa kita diberi keperkasaan? Apakah itu hanya sebagai barang pajangan di dalam hidup kita? Ini orang Kristen, hebat dia. Bukan, saudara-saudara. Tentu Tuhan mempunyai satu tujuan. Kenapa Dia memberikan kekuatan kepada kita? Tuhan mempunyai satu tujuan. Kenapa Dia memberi keperkasaan bagi kita? Dia tahu bahwa kita akan menghadapi peperangan, saudara-saudara. Mengikut Tuhan tidak berjalan di jalan tol. Mengikut Tuhan tidak berjalan di jalan yang mulus, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan, penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan. Tadi pagi saya sudah katakan, pikul salib. Haleluya. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi peperangan, kita diizinkan Tuhan memikul salib, butuh kekuatan. Ya. Kalau kita sendirian memikul salib itu tanpa kekuatan Tuhan, siapa yang kuat, saudara-saudara? Kalau saya sendiri dengan kekuatan saya melayani 30 tahun di pedalaman Mentawai, sudah lama saya angkat kaki, gulung tikar dari sana. Ya. Kalau kekuatan Om dan Tante di sini melayani sejak 84, pindah sana pindah sini, tanpa kekuatan Tuhan sudah lama pulang Manado.
Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang percaya. Tuhan memberi keperkasaan kepada orang-orang percaya. Tangan kanannya dia letakkan atas kehidupan kita, supaya kita kuat untuk menghadapi segala tantangan, menghadapi segala persoalan, menghadapi segala masalah yang muncul silih berganti dalam kehidupan kita. Saya percaya di antara kita di sini semua punya masalah. Enggak ada orang yang lepas dari masalah. Ada kita salah satu orang di sini, oh Pak Pendeta, saya enggak ada masalah, saya enjoy terus, saya hidupnya enteng-enteng saja. Ada enggak? Kalau ada orang berkata begitu, itu aneh bin ajaib. Ya. Mulai dari kelas kakap sampai kelas teri, semua mempunyai masalah. Semua. Apalagi yang kelas kakap, masalahnya lebih besar tuh. Ya, lebih besar. Karena biasanya kelas kakap itu ada di lautan dalam, ikan teri ada di pinggir. Ya. Biasa dia menghadapi gelombang yang besar di sana. Ya. Tetapi namanya manusia, baik kelas kakap maupun kelas teri, yang pasti dia menghadapi tantangan, dia menghadapi persoalan, dia menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa tujuan Tuhan mengizinkan peperangan itu terjadi? Mengizinkan masalah itu terjadi, mengizinkan persoalan itu terjadi atas hidup kita. Yang pertama, peperangan itu diizinkan terjadi adalah salah satu bentuk pelatihan untuk meraih janji-janji Allah. Haleluya. Tuhan latih kita berperang. Ya. Daud katakan, dia yang melatih tanganku untuk melemparkan lembing. Saudara kekasih nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan tidak latih kita untuk peperangan, kita akan menjadi bulan-bulanan iblis. Makanya orang yang biasa hidupnya enak-enak, tenang-tenang, ya, tidak tahu bagaimana menghadapi musuh dalam kehidupan ini. Ya, biasanya dia menjadi orang yang manja, tidak tahan banting, saudara-saudara. Menjadi anak Tuhan harus tahan dibanting-banting, Bapak Ibu kekasih ya. Harus tahan dibanting. Dibanting makin kuat, dibanting makin kuat, saudara-saudara. Ya. Ya. Itu menjadi bagian kita. Tujuan Tuhan mengizinkan peperangan itu adalah merupakan suatu latihan bagi kita, supaya janji-janji Allah itu kita dapatkan di dalam hidup kita. Daud bukanlah orang yang asing di telinga kita. Ya, bukan orang yang asing. Ketika Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, tidak serta-merta dia langsung duduk di kursi singgasana, di kursi kerajaan. Enggak, saudara-saudara. Ketika dia sudah diurapi menjadi raja, dia langsung menghadapi peperangan dari mana? Dari Saul dulu. Ya, dari Saul. Kenapa? Karena dia dengar perempuan-perempuan Israel bernyanyi. Ya. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul beribu-ribu. Enak benar ini si Daud ini. Masa dia lebih tinggi dari saya? Masa dia lebih dielu-elukan daripada saya? Saya ini raja. Dia tidak sadar, urapan Allah sudah pindah dari dia. Dia tidak sadar bahwa urapan Allah sudah undur dari dia. Daud sudah dipersiapkan menggantikan dia. Ya. Apakah sampai di situ? Tidak. Dia dikejar. Dikejar-kejar oleh Saul. Dia sampai pergi ke padang gurun. Di situ dia bermalam. 6 bulan dia di padang gurun beserta dengan pengikut-pengikutnya. Siang panas, malam dingin. Kenapa? Menghindari peperangan terbuka dengan Saul. 2 kali dia diberi waktu oleh Tuhan untuk membunuh si Saul ini. Tetapi dia tidak mau. Ketika ditanya, kenapa? Jauhlah daripadaku mengulurkan tangan kepada orang yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus. Karena dia tahu peperangannya bukan menghadapi darah dan daging, tetapi menghadapi roh-roh jahat di udara. Saul yang sudah dirasuk oleh setan, dirasuk oleh iblis ini, bukan dia sebenarnya musuh utamanya, tetapi setan yang ada di dalam hatinya. Itu sebabnya kalau kita dibenci oleh orang, jangan ikut membenci. Ya, jangan.
Yesus katakan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Susah kali itu Pak Pendeta. Saya ditampar sekali, saya balas 5 kali. Jangan kasih lagi, sakit itu. Ya kan? Kalau kau disuruh berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Ada orang menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Enak banget. Ya kan? Nggak gampang ikut Tuhan, nggak gampang. Hidup kita penuh dengan peperangan. Kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, siapa yang bisa lakukan ini, saudaraku? Nggak ada. Sudah dicaci maki, diam aja. Dasar kau pendeta, kau nggak tahu diri, kau diam aja, nggak menjawab. Memang kita seperti domba yang kelu dibawa ke pembantaian, saudara-saudara. Harus memang seperti itu. Seperti Yesus yang kelu dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Memang itulah yang menjadi teladan kita. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta ini hanya ngomong aja. Enggak, itu yang saya lakukan. Ketika orang fitnah saya, ketika orang mengata-ngatai saya, ketika orang melontarkan kata-kata yang pedas, saya diam saja. Karena saya hanya bisa lapor ke sorga. Tuhan, Engkau tahu persoalan yang sebenarnya. Engkau tahu apa yang kulakukan, Engkau tahu seluruh hidup. Dan kalau itu kita lakukan, jangan takut. Kalau tangan Tuhan sudah turun tangan, selesai perkara itu, saudara-saudara. Makanya Alkitab katakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Ngeri. Kalau mungkin saya balas dengan kata-kata, ya sampai di situ itu. Nggak ada lagi tindak lanjutnya itu. Tetapi kalau saya berdoa, saya lapor kepada yang punya kehidupan. Bisa-bisa nyawanya yang dicabut. Ya. Dan saya sudah saksikan itu. Saya sudah lihat kejadian itu. Itu sebabnya Tuhan berikan kita kekuatan. Walaupun Daud itu dimaki-maki, seorang yang Simei, yang notabene masih saudaranya, mengutuki dia. Yoab berkata, Tuanku Raja, bagaimana kalau ku selesaikan dia? Jangan-jangan Tuhan yang taruh perkataan itu di mulutnya untuk mengutuki aku. Haleluya, saudara-saudara. Bisa lakukan begini. Ya, nggak gampang saudara-saudaraku ikut Tuhan, nggak gampang. Ya, tidak gampang mengikuti Yesus. Harus penuh penyangkalan diri. Harus. Dan memang ini yang harus terus kita pelajari dalam kehidupan kita. Sampai kita masuk ke liang lahat. Kalau yang lain-lain itu boleh-boleh saja. Tetapi kehidupan yang di dalam ini, kehidupan rohani ini yang paling utama. Yang harus selalu kita bereskan dari hari ke hari dalam hidup kita. Perjalanan kita tidak mudah. Ada peperangan. Silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tetapi berita baiknya adalah bahwa itu adalah janji cara kita untuk meraih janji-janji Allah yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Haleluya. Itulah cara Tuhan bagi kita, supaya kita bisa mendapatkan seluruh janjinya itu digenapkan di dalam kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi bahwa berkat yang kita peroleh itu akibat daripada penyangkalan diri kita. Berkat yang kita peroleh itu akibat daripada salib yang dipikulkan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang Kristen yang kecewa. Banyak. Bertahun-tahun ikut Tuhan, hidupnya begitu aja, ya kan? Kenapa? Hidupnya nggak berubah. Dari lahir sampai mati orang Kristen, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Pertanyaannya kenapa? Apakah Tuhan pilih bulu? Apakah Tuhan tebang pilih melihat umatnya? Tidak, saudara-saudaraku. Firman Tuhan katakan, aku akan membalaskan kepadamu sesuai dengan kesucian tanganmu. Haleluya, saudara-saudara. Ya. Tuhan membalaskan sesuai dengan kesucian kita. Orang Kristen masih pergi mabuk-mabukan, orang Kristen masih pergi ke diskotik, orang Kristen masih pergi ke naik klub, orang Kristen masih main judi. Bagaimana mau diberkati? Hari Minggu di gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak tahu kita di mana dia. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan. Ya. Sekarang kan ada banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya ya melemahkan ajaran kekristenan. Dia bilang apa? Yang penting ikut Tuhan.
cukuplah. Alkitab gak ngajarkan begitu. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, tujuannya ada. Bukan kita asal diselamatkan. Kenapa saya diselamatkan Tuhan? Supaya aku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tujuannya. Ya, artinya apa? Kutinggalkan semua apa yang merintangi aku. Dosa-dosa yang kulakukan dulu, sekarang stop. Berhenti. Ya. Sekarang tinggalkan semua. Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari. Haleluya saudara-saudara. Bukan jalan pelan. Seperti 1000 kaki. Atau keong. Berlari-lari. Kepada tujuan. Yaitu panggilan sorgawi. Di dalam Kristus Yesus. Berlari-lari. Apakah panggilan sorgawi itu? Hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah panggilan sorgawi. Ya. Kalau kita tidak mengerti tentang panggilan sorgawi itu memang kacau. Panggilan sorgawi adalah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah panggilan sorgawi. Makanya ketika Paulus bertobat, dia tinggalkan semua. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dia tidak lagi membunuh orang Kristen. Dia tidak lagi menjadi kanibal. Enggak lagi. Tetapi dia hidup di dalam hidup yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang kedua. Mengapa Tuhan izinkan peperangan itu terjadi? Karena peperangan itu adalah bentuk pendisiplinan Allah terhadap umatnya. Bentuk pendisiplinan. Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan disiplin. Ya, makanya saya di pelayanan, waktu gak boleh molor-molor, disiplin. 9:30 masuk ibadah, 9:30 gak boleh molor tuh. Ya, yang mau ikut, yang mau tinggal silakan tinggal. Ya, kenapa? Memang itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Disiplin diri itu harus ada. Jam 5 pagi doa, harus doa jam 5 pagi. Itu yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Ya, di dalam hidup kita. Kenapa? Mendisiplin kehidupan kita. Orang Israel, ketika mereka ada di padang gurun, mereka gagal masuk ke tanah perjanjian itu dalam waktu yang sebenarnya. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka melawan kepada ketetapan Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan mereka menghadapi peperangan itu. Peperangan demi peperangan di padang gurun. Berkeliling-keliling mereka di sana selama 40 tahun. Dan semua generasi pertama yang keluar dari Mesir mati di sana. Yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi yang lahir di padang gurun. Kecuali Yosua dan Kaleb. Musa pun tidak diizinkan masuk ke sana. Kenapa? Dosa. Ya. Akhirnya mereka didisiplin oleh Tuhan di sana. Ya, di padang gurun itu pendisiplinan terjadi. Dan seluruh mereka harus dibersihkan. Harus disucikan. Orang-orang yang melawan kepada Tuhan harus diselesaikan oleh Tuhan di padang gurun itu. Hanya mereka yang hidup berkenan di hati Tuhan yang diizinkan masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu kekasih, kalau Tuhan mendisiplin kita, mengizinkan sesuatu terjadi yang sangat berat dalam hidup kita, ingatlah ada sesuatu yang harus kita tanggalkan dari hidup kita. Haleluya. Ada area-area di hidup kita yang masih perlu dibersihkan, area-area dalam hidup kita yang perlu dikuduskan oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, hendaklah kamu kudus karena aku Allahmu adalah kudus. Standar Tuhan itu sempurna. Memang kita belum mencapai ke situ, tetapi kita harus bertujuan ke sana. Makanya Paulus katakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa itu? Panggilan Tuhan. Di depan kita ada panggilan Tuhan. Apa itu panggilan Tuhan? Panggilan sorgawi. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Hidup bukan lagi menurut standarku. Hidupku bukan lagi menurut standar orang lain, tetapi standar firman Tuhan. Itulah hidup orang benar. Bisakah itu Pak Pendeta? Bisa. Dan kalau itu tidak bisa, enggak mungkin Tuhan menyuruh umatnya untuk hidup sesuai dengan standar itu. Dan itu yang harus terus kita lakukan. Memang kita masih gagal melakukan, tetapi ulang lagi. Jangan pernah menyerah. Gagal, ulang lagi. Jangan pernah menyerah. Ya, terus maju.
berjalan terus. Itulah orang yang mau mengalami kemenangan di dalam kehidupannya sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, peperangan adalah bentuk ujian dari Tuhan. Ujian, saudara-saudara. Ya. Suatu ketika ada yang bernama Raja Asa, raja orang Israel, ya. Suatu ketika dia merasa lebih hebat kerajaan tetangganya daripada Tuhan. Makanya dia meminta pertolongan daripada orang itu, ya, untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi ini sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau segala sesuatu yang dihadapi umatnya serahkan kepada Tuhan. Gak usah cari pertolongan kepada manusia dah. Gak usah. Tetapi Raja Asa ini salah dia. Dia mencari pertolongan kepada orang-orang yang dia anggap hebat. Itu yang menjadi bumerang bagi kerajaannya dan bagi hidupnya. Kenapa? Mencari pertolongan kepada manusia. Karena Alkitab berkata, manusia itu hanya seperti orang-orangan di kebun mentimun, kata firman Tuhan. Ya, tahu orang-orangan di kebun mentimun. Itu biasanya kalau orang punya padi, punya sawah, untuk menakut-nakuti burung pipit untuk tidak memakan padinya, dibuat kayak orang-orangan di situ. Artinya apa? Tidak bernapas, tidak bernyawa. Seperti itulah orang yang mencari pertolongan kepada manusia. Tidak ada hasilnya. Justru kekecewaan yang datang. Itu sebabnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau selalu kita berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, diberkatilah kita, saudara-saudara. Itu janji Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan, kata Alkitab. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua mau diberkati. Andalkanlah Tuhan, saudara-saudara. Jangan pernah cari pertolongan kepada manusia. Karena Alkitab berkata manusia hanyalah seperti orang-orangan yang ada di kebun mentimun, yang tidak bisa memberi pertolongan di dalam setiap hidup kita. Tetapi Tuhan, Dia adalah penolong yang tak pernah terlambat bagi setiap orang. Dia setia dengan perjanjiannya. Jadi kalaupun terjadi peperangan, kalaupun terjadi persoalan, kalaupun terjadi masalah, yang kita lakukan, masuk bilik, masuk kamar, lapor kepada Dia. Tinggal itu yang bisa kita lakukan. Ingat, Dia akan turun tangan dan campur tangan dalam setiap masalah orang-orang percaya. Kita ini anak-anaknya. Adakah Bapa yang membiarkan anak-anaknya mengalami kecelakaan? Adakah Bapa yang baik yang membiarkan anak-anaknya kelaparan? Adakah Bapa yang baik membiarkan anak-anaknya sengsara? Enggak ada. Bapa yang baik selalu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Bahkan dikatakan Dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Haleluya. Jadi kalau Tuhan sudah berikan Roh Kudus, Alkitab katakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bayangkan, Roh Kudus itu porsekot, kata orang Belanda, yang diberikan kepada kita sampai Dia memberikan seluruhnya. Wow, luar biasa. Kalau saya renungkan itu ayat dahsyat, saudara-saudara. Roh Kudus itu adalah jaminan sebagai uang muka yang diberikan kepada kita orang-orang percaya sampai kita memperoleh seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau hanya hidup di dunia ini, gak usah terlalu dipikirkan dah. Ketika kita mendapatkan Kristus itu dalam kehidupan kita, semua yang di belakang sana akan ditambahkan bagi orang-orang percaya. Janji Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Pegang janji Tuhan, saya klaim firman Tuhan. Makanya saya masih mampu melayani hingga pada saat ini. Karena saya tahu Tuhan yang kulayani adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang kulayani, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memiliki segala-galanya. Dan itu yang kupegang janji itu. Makanya aku kuat
hingga pada saat ini. Jadi kemenangan itu menjadi milik bagian kita. Ketika datang pun ujian, kita berkata, puji Tuhan. Ketika datang ujian, aku menang, aku akan naik kelas. Hanya ujian yang membuat kita semakin naik level di hadapan Tuhan. Hanya ujian, gak ada yang lain saudara-saudara. Kalau murid-murid mau naik kelas, ujian dulu. Ada di sini yang ujuk-ujuk langsung naik kelas 6, ada enggak? Gak ada. Kelas 1 dulu, ujian naik kelas 2, ujian naik kelas 3 dan seterusnya. Ya, kalau tidak memenuhi syarat naik, tinggal kelas kau dulu, ulang lagi. Ya kan, remedial. Woi. Jangan sampai kita remedial dalam hidup kita karena kita gagal untuk menghadapi ujian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika ujian itu datang, hadapi dengan tenang. Hadapi dengan santai bersama dengan Tuhan. Dan kita pasti menang bersama dengan Dia. Kita akan naik level, saudara-saudara. Tuhan yang mengangkat, saudaraku. Ya, Tuhan yang mengangkat. Bukan manusia yang mengangkat kita, tidak. Tangan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada dalam pekerjaan, promosi bukan datang dari manusia. Promosi datang dari Tuhan. Ketika kita sudah selesai menyelesaikan ujian, kau akan naik level. Mungkin kau kerja di perusahaan, di dalam apapun itu. Saudaraku, percayalah. Tuhan yang akan mengangkat kehidupan saudara. Bukan manusia. Gak usah cari muka dah kepada atasan, gak usah. Capek. Ya, gak usah. Gak usah menjilat lagi pada atasan. Supaya kita menjadi kesayangan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan yang bisa, yang aturan kita kerjakan. Selebihnya Tuhan yang punya urusan. Dan saya yakin orang-orang model begini. Orang-orang Tuhan, orang-orangnya Tuhan sejati, saudara-saudara. Orang-orang percaya yang sejati. Karena dia betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, kita kembali kepada ayat pokok kita. Apa tadi dikatakan firman Tuhan? Dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan di situ, sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Ya, kemenangan ada di kemah orang-orang benar. Pertanyaannya adalah, orang benar yang dimaksud orang benar kayak mana, saudara-saudara? Tadi kita sudah lihat peperangan itu tujuannya apa. Sekarang orang benarnya orang benar model apa? Ya. Apakah asal orang benar begitu? Kita lihat satu persatu. Orang benar yang dimaksud oleh Tuhan adalah orang benar yang tetap berpegang kepada firman Allah. Kita tahu tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ada di kerajaan Babel. Siapakah mereka? Mereka adalah orang Yahudi, orang buangan yang ada di sana. Suatu ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka untuk dipekerjakan, supaya bisa dipekerjakan, mereka harus diproses dulu. Diproses dulu. Untuk membuktikan apakah mereka layak atau tidak. Maka ditetapkan 10 hari mereka harus makan dari santapan raja. Ya. Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka tidak mau. Mereka pastikan, kami biarlah dikasih makanan yang biasa saja. Makanan kami adalah makanan yang biasa saja dikasih. Kami tidak usah makan dari santapan raja. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau makan dari santapan raja itu, saudara-saudara? Kenapa? Karena mereka anggap santapan raja itu adalah makanan yang haram, saudara-saudara. Karena di situ mungkin ada tuak, ya kan? Ada cap tikus mungkin di sana. Sehingga mereka nggak mau mendedikasikan diri dengan itu. Sudahlah, biarlah dikasih. Nanti sesudah tiba waktunya, 10 hari sesuai penetapan raja, boleh dites apakah mereka lebih cerdas dari kami. Ternyata saudara-saudara, sesudah lewat masa ujian itu 10 hari mereka dites. Jauh. Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bernama Daniel ini lebih cerdas dari mereka. Semua orang-orang yang di kerajaan Babel itu mereka kalahkan. Baik dari segi kesehatan, ya, baik dari segi fisiknya, baik dari segi kecerdasan. Jauh saudara-saudara. Orang-orang ini lebih hebat. Orang-orang ini lebih cerdas daripada orang-orang itu. Apa rahasianya?
Mereka tidak mau kompromi dengan dunia. Banyak anak-anak Tuhan yang masih mau kompromi. Gak apa-apa lah, biasa. Sekali-sekali gak apa-apa. Habis sekali 2 kali. Ya kan? Habis 2 kali 3 kali. Habis itu berkali-kali. Saudara-saudara, dosa itu licik. Dia kasih dulu yang kecil. Ya. Dia kasih dulu. Nanti, gak apa-apa, biasa. Tetapi anak Tuhan harus bisa berkata, tidak kepada yang dilarang Tuhan. Dan iya kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan pernah kita kompromi dengan dunia. Sekecil apapun itu, kita harus berkata, tidak. Orang-orang Yahudi yang ada di Benteng Susan ini, mereka berkata tidak, saudara-saudara. Mereka berkata tidak. Kami diberikan yang biasa-biasa saja. Kami tidak akan makan dari santapan raja. Biarlah mereka di situ. Ternyata saudara kekasih nama Tuhan, mereka lebih hebat. Saya yakin anak-anak Tuhan orang-orang cerdas, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan orang-orang hebat. Saya mau bersaksi, itu di Siberut itu, di SMA negeri itu, orang-orang GPD yang pegang itu, saudara-saudara. Anak-anaknya, juara-juaranya hebat di sana. Baik pemimpin-pemimpinnya hebat-hebat di situ. Dari gereja kita, walaupun jemaat kita kecil, tetapi dia menonjol, saudara-saudara. Menonjol. Di sekolah-sekolah mereka nampak. Kenapa? Mereka diajar dari gereja. Harus seperti ini. Jangan pernah kompromi dengan dunia. Katakan ya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Lain daripada itu, berasal dari setan. Ini harus menjadi pengajaran yang baku di tengah-tengah keluarga. Kasih tahu kepada anak-anak kita, yang ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Anak saya cerita, yang mau menikah ini, ketika dia kuliah di UKI apa dia bilang, Pak, kalau di sini kalau ganja itu biasa, itu di pondok-pondok, itu di kampus itu biasa mereka mengganja di sana. Jadi kau ikut? Oh tidaklah. Benar? Iya. Itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Harus benar-benar didoktrin mereka. Saya sering katakan kepada orang-orang tua, anak-anak itu awalnya dari rumah, bukan di gereja, bukan di sekolah. Di rumahlah pendidikan yang paling tepat bagi anak-anak. Supaya dia ketika dia keluar, dia bawa apa yang dari rumah kepada orang yang ada di luar rumahnya. Jadi sehingga kelihatan, oh ternyata dia begini di rumahnya. Gak gampang terpengaruh saudara-saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak gampang terpengaruh. Gak ada kompromi dengan dia. Dia katakan tidak. Ya, tidak. Jadi orang benar model beginilah yang akan mengalami kemenangan itu di dalam kehidupannya. Dia tidak kalah dengan yang tadi itu. Dia tidak kalah. Dia lawan saudara-saudara kekasih. Ya, dia lawan. Dia tidak mau kompromi dengan hal yang buruk. Hal-hal yang membuat dia tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah kompromi dengan dunia. Katakan tidak kepada dunia. Karena dunia sudah kita tinggalkan. Walaupun kita hidup di dunia, kita bukan orang dunia. Amin saudara-saudara, bukan orang dunia. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Yang berasal benih ilahi itu sudah ada di dalam hidup kita. Itu kata firman Tuhan. Yang kedua, orang benar model apa yang akan menang ini? Orang benar yang hidupnya sesuai dengan kehendak Kristus. Sesuai kehendak Kristus itu kayak mana? Hidupnya rukun, saudara-saudara. Tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada permusuhan. Sehingga seperti kata nyanyian, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya saudara-saudara. Amin. Ya. Harus bisa begitu. Di mana-mana kita bisa senang. Kenapa? Tidak ada itu permusuhan tadi. Tidak ada. Ya, dia selalu rukun. Karena pemazmur katakan, berkat itu turun di tempat yang rukun. Haleluya. Jadi biarlah kita hidup rukun dimanapun kita berada. Supaya berkat itu tidak terhalang
datang di tengah-tengah keluarga kita, datang di dalam kehidupan kita, karena kita bisa belajar hidup rukun. Jadi anak Tuhan yang selalu hidup rukun, berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya ini. Pasti itu, ya. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera selalu mengalir dalam hidupnya. Kenapa? Di sana dia senang, di situ dia senang, di mana-mana dia senang. Puji Tuhan, ya. Jangan-jangan di sana ada musuh, di situ, sehingga kita sendiri-sendiri. Kenapa? Benci aku lihat dia itu. Kenapa? Itulah. Haleluya saudara-saudara. Di mana-mana kita senang. Haleluya. Jadi kalau ini bisa kita praktekkan dalam hidup kita, berbahagialah kita semuanya. Haleluya. Tidak ada dusta di antara kita. Haleluya. Yang ada apa? Kerukunan. Selalu rukun dimanapun kita berada. Yang terakhir, orang benar yang kayak apa yang akan mengalami kemenangan ini? Orang benar yang suka diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Artinya orang yang suka beribadah. Ada anak Tuhan yang gak suka beribadah? Banyak saudara-saudara. Dia datang ke gereja sekali sebulan. Apalagi di Tanah Batak. Banyak itu yang namanya anak-anak Tuhan, katanya orang Kristen. Dia ke gereja sekali setahun saudara-saudara. Hanya waktu Natal. Tanggal 25 Desember. Dan tanggal 24 dan 25. Di situ dia ke gereja, habis itu lenyap lagi, tidak kelihatan. Ya, saya percaya di BTS sedang gak ada yang model begitu. Haleluya. Semua suka tinggal di rumah Tuhan. Haleluya. Semua suka beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah kita bukan ibadah hanya di gereja. Ibadah yang sesungguhnya ketika kita keluar dari gereja, saudara-saudara. Amin. Ya. Bukan di gereja ibadah yang sejati. Ketika kita keluar dari gereja, kita tunjukkan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Di gereja berapa jam? 1,5 jam. Di luar kita 6 hari. Ya. Dan ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita keluar dari ruangan gereja, kita tunjukkan kita adalah orang-orang gereja. Orang-orangnya Tuhan yang sudah diproses oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan dan mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan hidup yang berbeda dengan yang di sana. Tidak sama lagi. Makanya ada nyanyian, ku takkan seperti dulu lagi. Haleluya. Amin saudara-saudara. Hidupku jadi baru. Sejak ku terima Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Inilah kehidupan yang berkemenangan dalam Tuhan. Dan hidupnya selalu maju di dalam Kristus. Tidak mengalami stagnan, apalagi kemunduran. Tetapi dia maju terus mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Makanya pemazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Allahku daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa? Di situ ada berkat saudara-saudara. Ada apa di rumah Tuhan rupanya? Di situ ada Tuhan yang tinggal di sana. Kalau bagi orang Israel, ya, tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Ya. Tetapi sekarang tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan hanya ketika kita di gereja, karena bait Tuhan bukan lagi gedungnya, tetapi tubuh kita. Tunjukkan ada Tuhan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, lewat gerak-gerik kita. Ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Dan biar firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan. Kita menang bersama dengan Tuhan setiap saat di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita doakan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Haleluya.